Improm yang tujuan adanya bulan Impres. Itu adanya yang poli Tadinya bisna. Bocahnya mana ini kok gak hidup-hidup? Dan didoakan malaikat. Ibu pengen gak didoain malaikat? Pengen ya? Iya. Ibu juga sebetulnya tiap hari mandi suami nggak di sana. Itu anak kampung begitu ya? Iya, baru tahu Pak. Baru tahu saya. Iya. Kayaknya kayak tahun 70-an. Kalau dari sini kan saya kaget bener loh, ibu-ibu ini mah kita kenal. Iya. Di mana? Kayaknya kagak sempet ya. Sempetin ya. Iya. Hah? Udah ya. Ya cakep kan. Enggak, kadang-kadang dingin jadi enggak ya. Ya. Jadi itu sepanjang malam apa ya? Lagu di Cipamal Paramida. Terima sono takut dapat warisan. Kalau begitu ya. Masalahnya kalau mau tidur dulu umpama kata terus orang lanang dekat, batal apa kagak itu? Iya, mari. Iya. Penangat kalau dekat mah. Iman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar. Iya, itu ayat berapa? Anissa. Anissa. Yang bunyi ayatnya awlamastumun nisa, lamastumun. Jadi menyentuh wanita itu batal apa kagak? Ada 3 pendapat. Kalau seorang laki-laki menyentuh kulit wanita, ya. Tentu ini maksudnya wanita bukan bininya. Pertama, kalau pendapat Imam Syafi'i, kalau wudhu menyentuh ibu batal apa kagak? Itu pertanyaannya kan? Iya. Ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan enggak batal. Karena apa? Lah kan udah dinikahin bini mah. Satu alasannya. Yang kedua, Nabi pernah mau tahajud supaya tidak menghalangi beliau gitu. Dan itu beliau menyentuh kaki dan tidak wudhu lagi. Maka saya lebih cenderung berpendapat tidak adalah orang yang berwudu ketika mau tidur. Mudah-mudahan kita bisa ngerjain. Yang kedua, yang duruna shalah. Mereka belum waktu, umpama kata asar jam 3 nih. Ibu mau sholat di masjid, umpama kata nih. Ibu datang jam 3 kurang 10 menit. Kan belum ada azan ya. Ibu udah nungguin, udah sholat tahiyatul masjid, udah nungguin. Itu didoain malaikat sampai azan. Ya cuman kan malaikat kagak kelihatan.
Emang mau malaikat kelihatan terus kedengeran? Ngibrit bisa ibu. Malaikat ada 600 sayapnya. Jadi kalau mau sholat di masjid, karena tidak dilarang wanita sholat di masjid ya, walaupun yang afdol di rumah, tapi tidak dilarang ke masjid. Itu sholat itu sebelum azan. Mohon maaf saya lagi belajar begitu. Saya lagi belajar, saya langsung lihat jam. Tadi jam asar tadi jam 3:09. Saya datang sebelum jam itu maksudnya. Jadi saya ke masjid itu. Lagi belajar begitu ya. Karena tahu hadis ini. Oh, didoain malaikat ternyata supaya kita dirahmati, diampuni gitu. Ya kan malaikat mah kagak punya dosa ya. Gak punya dosa, gak punya nafsu. Ya doanya mudah ya jelas makbul. Emang saya sama ibu dosa baik, dosa mulu. Ya. Kalau nggak dosa mata, dosa pikiran. Kalau nggak dosa pikiran, dosa perasaan. Sama temannya kayak perasaannya orang enak pisan. Ya hidung lu letek. Cuman di hati doang ngomong perasaan gitu. Kan kita suka ngomong pakai perasaan kan? Nggak kedengeran, tapi ngomong belum. Lihat orang ngomong, lihat orang pakai perasaan. Nggak bedakan aja diomongin. Apalagi yang tebelang, bedakannya sama kondangan, diomongin juga. Nggak dibagi snack, ngomong dalam hati perasaan. Udah dibagi sendirian yang kebagian. gitu. Jadi kita mah dosa mulu ya. Dosa mulu kita mah ya. Kalau di rumah ngomel mulu kita di rumah. Tapi orang sono orang Argentina ngomel mulu. Wanita itu harus ngomong sehari 24.000 kata ya. Hanya wajar ngomong dulu. Baik, itu yang kedua ya. Jadi siapa tadi? Yang duruna sholat. Yang didoain malaikat itu yang nungguin sholat ya. Kalau boleh saya anjurin, ibu kalau mau sholat di masjid itu hari kalau libur ya. Karena biasanya masjid-masjid kalau libur ada pengajian ya, subuh itu di situ udah ibu sholat jamaah di masjid. Nanti kalau bisa sampai habis sholat nggak pulang ngaji, nanti sampai sholat syuruk, itu pahalanya dahsyat itu. Pahalanya haji dan umroh sempurna. Belum didoain malaikatnya tadi. Kalau nggak bisa tiap hari, maksudnya kalau di masjidnya nggak bisa tiap hari nih, ya udah kalau minggu aja. Kan kalau minggu kan ada pengajian kan di masjid-masjid kan? Ibu masjidnya mana ibu? Masjidnya mana? Kalau di rumah? Ayo, ya udah nanti itu ada biasanya. Yang ketiga. Siapa orang yang doain malaikat adalah kata Nabi begini. Khairus sufuf lirrijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairus sufuf linnisa akhiruha wa syarruha awaluha. Artinya khairus sufuf sebaik-baik saf lirrijal bagi laki-laki awaluha saf pertama wa syarruha yang paling jelek bagi laki-laki akhiruha saf paling belakang. Wa khairus sufuf linnisa dan sebaik-baik saf bagi wanita itu adalah akhiruha di belakang. Wa syarruha yang buruk awaluha di depan kecuali ada takbir. Nah, di sini yang didoain malaikat itu adalah laki-laki yang di saf depan. Kalau wanita tergantung, kalau ada tabirnya ya berarti yang di depan. Kalau kagak ada tabirnya berarti yang safnya di belakang. Iya, itu berarti di depan. Paham nggak nih? Ngerti nggak nih? Ngerti ya? Jadi jangan bilang lu gak boleh di depan. Kata siapa? Kalau nggak ada tabirnya memang bagusnya di belakang. Ini kan namanya tabir nih.
Atau tadi yang di sebelah tadi, gitu. Tapi kalau di sebelahnya ada takbirnya, ya di depan, cakep. Itu doain malaikat. Sop pertama. Apalagi kalau hari Jumat tuh laki-laki datang pertama, dapat sedekah onta. Onta berapa? 50 juta lebih. Kemarin saya Jumat kemarin, saya kan khotbah di TV kok tuh. Alhamdulillah, saya datang ke sana belum ada orang. Alhamdulillah itu. Iya, alhamdulillah itu. Kenapa ya gak ada orang? Saya bingung itu. Pabrik bertipiko. Saya bilang alhamdulillah ya Allah dapat. Kalau orang kedua dapat apa? Sedekah sapi 30 juta. Orang ketiga datang sedekah kambing. Orang keempat datang sedekah ayam. Orang kelima datang sedekah telur ayam. Udah batasnya itu doang. Mungkin kalau diterusin yang keenam telur cecek. Iya kalau ada, cuman kagak ada yang keenam mah. Ada 5 doang. Bilangin ke laki ibu, suami ibu gitu. Bang, kalau pertama dapat onta, bang. Jadi abang dari hari ini abang sedekah 50 juta, bang, bayangin. Jangan-jangan terus ibu datang jam 9 kali. Tidur dulu di masjid. Kalau marbot nggak dihitung. Lah kagak lah dia ngejogrok di situ. Lah kasihan orang yang bukan marbot begitu. Orang kebagian bisa. Ini kemarin yang ada siapa aja nih kan pengajian kemarin? Ada semua. Masya Allah. Banyak Pak dulu yang kemarin. Pantesan. Jadi 20 Pak kemarin. Siapa kasih? Itu pengajian banyak banget orang ya. Iya pakai baju merah semua Pak dari sini. Enggak, maksudnya orang kok banyak banget ya. Yang tua ada, yang muda ada, yang anak-anak ada semuanya. Semua datang itu Pak. Ada lebih dari 20 orang. Pokoknya di depan. Yang masalah manggil kiai aja, aku kayaknya yang cakepan gitu. Ya. Nanti Bapak cerita. Baik, yang keempat yang didoain malaikat itu ittisalus sofulis fis sholat. Orang yang nyambung sop sholat. Nyambung sop sholat. Nyambung sop sholat. Berarti apa ini maksudnya? Ya orang yang bukan di depan, tapi ternyata kebagian juga. Kan kalau di depan udah penuh nih, kan satu orang di mana? Pertanyaan, kalau di depan udah penuh, yang pertama kali kudu diisi di mana posisinya, Bayu? Ya. Ya. Mana? Main bola apa? Bukan kiri juga. Tengah, pas imam. Ini ngomong udah penuh. Imamnya kan di sini. Nah itu yang sop kedua dari lurus imam. Ntar yang kedua di kanan kiri. Kalau kagak ngaji mah kagak paham. Sono be ngejedong dirian besok. Ya sama perempuan juga. Ya kalau perempuan sapnya ada rapi di depan, ya itu setengah. Oh sini. Ya kagak sih imamnya di sono mah. Iya di sini tengah. Nih ibu udah sini udah penuh, di sono tengah. Yang di sono plafon. Bakar jagung sono. Itu dapat juga doa malaikat. Cuman doanya tidak sepaten yang di depan. Cuman dapat. Artinya dia masih jamaah juga. Begitu maksudnya. Ya, itu yang kelima. Siapa orang yang didoain malaikat? Ya, didoain minta ampun sama rahmat.
orang yang waktu sholat menyebut kata amin setelah imamnya waladhdallin amin. Cuman amin itu juga ada artinya. Kalau hanya pendek, minnya panjang, amin itu jujur. Kalau hanya panjang, minnya pendek, amin itu minta perlindungan. Ya. Maka yang kalau hanya pendek, minnya pendek, amin itu artinya aman. Nah yang benar bagaimana? Iya, hanya sama, minnya sama, dua harakat. Amin. Cuman kalau ibu kalau di masjid gak boleh kenceng. Takut ada kambing melewat, kambing bandul. Saya ngebayangin kalau perempuan azan gimana ya. Pokoknya datang semua dah kalau orang kali ya. Ini si Markona ini ya suaranya. Gak ada orang. Tapi ada Bu di Amerika perempuan jadi imam ada. Namanya Ibu Aminah Wadud. Ini orang liberal namanya, aliran liberal. Makmumnya laki-laki. Dia jadi imam khutbah lagi. Coba itu. Ya kagak boleh, haram hukumnya. Lagi dia orang liberal dia mah. Sayangnya Ibu Aminahnya, mohon maaf, orang kulitnya hitam. Lah coba kalau yang model yang jadi imamnya perempuan kayak Dewi Persik, ya. Bubar. Bubar pada dipotoin baik. Jadi kalau Imam ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, kita baca amin. Itu didoain malaikat. Karena aminnya malaikat, aminnya ibu sama dengan aminnya malaikat. Kan sholat itu ada dialog. Kalau kita ngomong alhamdulillahirabbil alamin, Allah mengatakan hambaku sedang memujiku gitu. Ar-Rahmanir-Rahim, hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin, hambaku mengagungkanku gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini antara aku dengan hambaku. Ihdinas siratal mustaqim sampai selesai. Ini milik hambaku. Jadi Allah jawab. Makanya Fatihah jangan disambung-sambung bacanya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Apalagi kalau tarawih capung kawin. Cepat bener. Allahnya bingung mau ngejawabnya bagaimana. Itu kalau Fatihah itu di wakaf saja. Apalagi yang tahu artinya itu kan nikmat banget tuh. Kalau sholat tahajud malam-malam. Nah pas terakhirnya waladhdallin. Ya, juga kalau tarawih mah ada yang namanya bil marah min. Sewot dia. Main buru-buru, imamnya aki-aki kayaknya. Min. Jadi amin ya kalau itu ya. Walaupun pelan-pelan lah, kalau bukan pelan-pelan. Itu yang ke-5. Yang ke-6, siapa yang didoakan malaikat dimintakan ampun dan rahmat adalah ba'da shalah zikrullah. Orang yang setelah sholat nggak langsung bangun, zikir dulu. Nggak lo malantas jalan baik, tapi zikir dulu. Zikirnya yang komplit dong. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal junub, dari semua dosa jami ya, al ma'as maksiat yang ku kerjakan, wajib dan dosa yang ku kerjakan, aku mohon ampun. Begitu tuh. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala
Allahumma ajirna minan nar, ya Allah hindarkan kami dari neraka. Allahumma ajirna, berarti gitu. Kemudian apa? Allahumma antas salam, wa engkau sumber keselamatan, wa minka salam, segala keselamatan datang darimu, wa ilaika ya'udu salam, semua keselamatan kembali kepadamu. Fahayina, hidupkanlah kami, bisalam, dengan keselamatan, wadkhinal jannata, masukkan kami semua ke dalam surga yang namanya Darussalam. Itu aduh enak banget itu artinya. Man karena gak tahu artinya yang ngegremeng baik masalahnya keder malaikatnya. Jangan buru-buru kalau zikir ya, terus sapin. Nah, jangan pernah ketinggalan. Saya pesan banget kalau zikir habis sholat, baca ayat kursi, jangan ketinggalan. Kalau lagi nggak buru-buru mah, maksudnya, kalau lagi buru-buru ya, yang mau dibagi warisan, buru-buru dah boleh. Tapi kalau lagi nggak buru-buru, ayat kursi akan dibaca. Karena siapa yang baca ayat kursi setelah sholat, ya, maka tidak ada yang menghalangi dia untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah kecuali sesuatu yang besar. Jadi ayat kursi jangan ditinggalin tuh. Bisa apa gak sih ayat kursi? Ilah orang bisa. Ya. Kalau perlu tambah Al-Ikhlas 3 kali, itu seperti menghatamkan Quran. Baca surat Al-Falaq biar gak ada yang iri hati sama kita. Baca surat An-Nas ya, supaya kita dihindarkan dari gangguan-gangguan manusia. Cakep. Nah, ditutup. Nah, ini jangan lupa lagi. Kalau bisa sholat, ditutup dengan Sayyidul Istighfar sebelum doa. Keren. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, wa aqulu laka bi ni'matika alayya, wa abu bi dambi, faghfir li fa innahu. Po, dirian. Ketawa. Jadi jangan ditinggalkan tuh ya. Saya pesan tuh Sayyidul Istighfar, baca setiap habis sholat. Sama mau tidur, jangan lupa itu mau tidur. Kalau bisa jangan sampai lupa dah. Ya. Karena siapa yang baca malam hari, umpama kata Nabi Allah takdirin, dia wafat di pagi hari, diampuni dosanya. Cakep benar itu. Itu jadikan gacoan, tahu gacoan? Jadikan amal seumur hidup kita kerjain. Ya, setuju ya? Bisa kan? Baca Sayyidul Istighfar sama ayat kursi tadi. Insyaallah dah. Ya. Mantap dah. Kan kata Nabi khairul umur adwamuha wa in qalla, sebaik-baik amal itu yang istiqomah walaupun seuprit. Ya kan Sayyidul Istighfar enggak sejus baca Quran sejus kan? Sejus kan lama. Itu baik, tapi seumur hidup. Ini pada melongo nyambung apa kagak ini? Nyambung. Melongo baik. Begitu ya. Ayo dah. Iya. Ibu kalau ngomong kayak orang Solo sih. Sedep bener dengernya. Jadi inget bakso, saya bakso Wonogiri itu. Sekarang yang berapa? Yang ketujuh. Nah ini dia nih. Kalau pengen didoain sama malaikat, kita ngedoain orang, tapi jangan diomongin. Si Neng ketawa. Maksudnya jangan diamprokin, jangan dikatain ke orangnya. Neng doain saya, ya Allah mudah-mudahan Pak Gufron berkah, sehat, nambah apanya yang baik-baik, nambah beda itu dibalikin sama malaikat, buat kamu juga, buat kamu juga, buat kamu juga, buat kamu juga, begitu. Kalau Neng doain saya sih belum tentu makbul. Nah, tapi kalau saya dibalikin malaikat buat Neng, ya makbul malaikat yang ngedoain. Jelas ini?
Makanya sih bagusnya mana ya, ketemu apa baik, doain baik udah. Ketemu orang sakit, ya Allah, sembuhkan dia ya Allah. Itu balik ke kita. Ada orang ngomel mulu, ya Allah, jadikan lisan dia bermanfaat. Itu doain sendiri doain ke kita. Jelas enggak ini? Doain saya ya kalau di rumah ya. Sekali-kali. Saya doain ibu juga dah. Cuma namanya udah ingat. Enggak kenal. Paling Majamilah ada yang tahu. Begini. Kalau mau ngedoain nih ya, yang serius, woi, doainnya saudara dulu dah. Asal saudara kita jangan tahu kita doain. Kan ibu punya saudara yang rumah tangganya bisa diri-diri. Ya adek lah, ya kakak, ya encing, ya encang, siapa kek. Nah yang susah misalnya rezekinya susah, doain Allah ya. Adik saya ya Allah beri dia keberkahan rezeki. Doain yang serius. Itu dibalikin sama malaikat. Buat kamu juga gitu. Jadi apa untungnya dua? Adik kita doain. Kan doa kita moral ikhlas. Asal jangan diomongin. Loh kalau diomongin ya nyeplos. Lu tahu nggak? Tadi gue doain lu. Lah, kata malaikat. Bingung udah. Gak ada sisanya. Jangan dikasih tahu. Itu menunjukkan ibu minimal sedekah doa sama saudara. Kalau nggak bisa ngasih materi. Apalagi misalnya mohon maaf, saudaranya ada yang kurang sehat. Doain, jangan tahu tapi. Kalau perlu bacain Fatihah ya Allah. Dengan keberkahan surah Al-Fatihah ya Allah. Sehatkan saudara saya si Anu bin Anu Al-Fatihah. Nyampe sudah. Karena ikhlas doainnya. Jadi doain malaikat kita. Ya melongo lagi baik nih. Bakal gini. Paham ya? Saya jadi grogi pada melongo baik ini dari tadi. Ya udah, jadi intinya mah doain orang yang penting syaratnya jangan sampai tak kita doain malaikat. Insyaallah ya. Amin ya Allah. Kalau ibu ngamalin itu, insya Allah saya dapat pahalanya itu. Waduh, cakep bener. Yang ke-8 siapa yang lagi yang didoain malaikat? Orang yang ketika subuh infak. Walaupun infaknya kagak banyak-banyak, sehari 1 juta baik. Kebanyakan? Enggak usah dah, enggak usah gede-gede. 1.000 aja, apa-apa. Tapi rutin. Masukin dari kotak apa kayak di rumah, bikin kotak sendiri. Terus sebulan dibuka, kasih saudara kita yang miskin kismin belangsa. Sedekah. Dia pagi didoain sama mereka. Kalau doa itu nggak nyampe ke ibu, ke anak ibu nanti nyampe. Anak nggak nyampe ke cucu ibu. Nah pasti doa malaikat didengar Allah. Itu ibu namanya siapa? Oh no, yang lagi WA. Saya malu mau ini. Yang ke-9 Busin. Namanya Busin. Oh Busipa ya. Orang yang didoain malaikat itu orang yang sahur. Alladzi yatasahharu fil sabah. Yang sahur. Walaupun waktu sahur cengengesan. Besok kan Senin, ya. Ingat, Rebo, Kamis, Jumat, Ayamul Bid. Kalau nggak haid, puasa, ya. Ini kayak derlong apa? Ayamul Bid, puasa pertengahan. Rebo, kok, Rebo. Tanggal berapa gajian?
sekarang tanggal 4. 5. Bulan Hijriah kok bulan Hijriah. Ya Allah. Naik ojek mabok poin. Bulan Hijriah entar hari Rebo, Ayamul Bid, Kemis, Jumat. Makanya yang gagah haid puasa baik ya. Apalagi yang udah berada senior umurnya mau ngapain lagi sih? Makan geplak udah, makan ganyong udah, makan lompong udah, genjer udah, angginang udah, Sunnah Ayamul Bid. Sudah niat saja, maghrib niat, malam niat. Nah, ntar malam kan besok puasa Senin, berarti Selasanya kan kagak tuh. Rebonya puasa Ayamul Bid. Nah, siapa yang sahur, lagi sahurnya itu didoain malaikat. Ya sahur mah terserah mau daging onta kek, apa pe, yang penting sahur. Sama kadang-kadang gak mikirin makanannya bro, yang penting sahur minum udah cukup. Tapi yang bagus ya bukan masak lah, apa gitu. Cimol kek apa kek. Itu yang ke ini 10. Siapa lagi orang yang doain malaikat? Mereka adalah orang yang yazuru al-marido, yang ngejenguk orang sakit. Doain malaikat yang jenguknya. Apalagi menjenguknya itu memberi support ya, sama dia sakitnya rada sesek, sampaikan ke dia, insya Allah yang kayak gini insya Allah sembuh ya, insya Allah sembuh. Doain dah, Allahumma rabban nas adhibil bas ishfihi, namanya siapa, wa anta syafi la shifa illa shifa shifaan la yughadiru saqama, nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ayashfi, namanya siapa disebut di situ. Kan dia senang banget sampai nangis deh. Kita doanya serius, ikhlas tulus itu. Apalagi kayak gitu. Belum tentengannya durian montong 6 biji. Oh lagi gak boleh ya? Lah kalau sesek malah boleh. Yang sesek doang. Orang ampeg doang sesak, boleh menduren. Jangan jenguk, doa kagak, nenteng kagak, malah ngomongnya enggak. Sakit apa lu? Ini sesek ya, 2 hari dah ampeg. Habis nih 2 hari. Mendingan jangan jenguk kalau begitu mah. Jadi itu didoain sepanjang dia melangkah, ketika jenguk didoain. Memang sih ini pekerjaan nggak enak. Allah datangin orang lagi susah kan kagak enak ya. Yang enak kan orang lagi dibagi warisan, cipratan gitu orang denger ya. Bagi segembolan mah orang sakit siapa yang, apalagi jauh orang Cisauk saudaranya sakitnya diceleduk, ngojek segala macam. Itu malaikat doanya mantap sama kita. Begitu kira-kira ya. Ya, itu yang ke 10. Yang ke 11. Siapa lagi orang yang doain malaikat? Al-muallim. Para guru, para ustaz, para ulama yang mengajarkan ilmu, itu didoakan malaikat. Tahu saya ustaz apa bukannya? Ustaz ya, berarti saya didoain dah kalau saya ustaz. Kali kondektur saya. Yaitu berkahnya para guru begitu. Ya. Dia didoakan malaikat. Samping juga berkatnya double biasanya guru. Kalau tahlilan berkatnya 2 biasanya beseknya.
Emang berkatnya double kalau guru kan? Kan cirinya dari berarti Pak Ustadz. Iya. Udah diciriin. Beda. Lo itu ibu gelasnya aqua, lo sama gelasnya lain. Ada warnanya, ayo. Lo guru. Enggak juga sih, biasa aja. Makanya saya pesan ya kalau punya anak 4, ya salah satu jadi guru dah. Satu tentara, satu polisi, yang satu dokter, jadi guru dah. Jangan 4 tentara semua, lah perang. 4 dokter semua suntik-suntikan. Jadi ada yang guru. Ya, biar doain ke orang tuanya. Yang ke-12. Siapa lagi yang doakan malaikat adalah alladzi yusallina as-subha, orang yang sholat subuh berjamaah. Itu didoakan malaikat. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan sholat subuh itu masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Malaikat doain, ya rahmati dia ya Allah yang sholat subuh jamaah rahmati. Akan didoakan Nabi juga. Nabi mendoakan orang hak umatnya yang sholat subuh. Bagi-bagi itu sholat subuh. Yang ke-13 siapa? Nah, ini bagian ibu-ibu. Orang yang didoakan malaikat adalah alladzi yatlubu al-ilma, orang yang cari ilmu. Nah, bagiannya ibu. Kalau tadi kan bagian saya tuh, guru tuh ya. Ibu udah kebagian itu. Ini ibu lagi doain malaikat ini. Bahkan di hadisnya tidak hanya malaikat yang doain ibu. Semut doain ibu. Ikan lagi doain ibu. Malaikat doain ibu. Agar dirahmati ibu, diampuni Allah. Ya begitu. Tapi kalau ngaji di YouTube maka enggak. Bedanya di situ. Tapi kalau datang begini dapat. Ya di mana aja, ngaji di mana aja gitu maksudnya. Apalagi yang anaknya lagi di pesantren, bilangin ya. Bahkan tidak hanya didoakan malaikat, mereka dianggap sedang berjihad ilmu. Kalau wafat mati syahid. Begitu. Itu ya yang mencari ilmu ya, justru ilmu syariah. Kemudian yang ke-14, orang yang didoakan malaikat adalah orang yang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, yaitu orang yang bersolawat kepada Nabi. Solawat ibu kepada Nabi dibalas Allah 10 pahala plus doa dari malaikat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Cuman saran saya, ya kalau bisa mah ya kalau bisa ini mah, ya kalau kagak bisa ya kagak bisa berarti. Sehari meluangkan waktu. Pertama, baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 100 kali. Tasbihnya pakai pegang. Cari waktu kapan aja. Yang kedua, baca sholawat tadi 100 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang ketiga, istighfar 100 kali. Kalau bisa tuh. Maaf kalau saya mensiasatinya supaya bisa 100-100, saya sambil olahraga jalan. Jadi sambil jalan megang tasbih kecil. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi zikirnya dapat, ya. Jalannya dan usah jalan olahraga yang macam-macam lah, itu be jalan aja. Itu kalau bacanya khusyuk, bukan khusyuk, artinya nggak buru-buru, itu setengah jam. Cukup lah jalan setengah jam. Di mana jalannya? Kalau yang rumahnya gede, di rumah.
Iya. Belanja ke pasar, belanja. Kalau yang dagangnya ngambil belanja pas. Yang keren di genteng. Bajunya hitam-hitam. Ntar ibu dianggap Lia Eden. Ya di mana aja dah. Mau tidur juga boleh. Sebab kita kudu malu. Nabi aja sehari 100 kali. Lailoh kita yang dosa mulu. Dikit. Boleh lagi gosok boleh. Gosok kan 1 jam ya, Pok? Ya itu. Tapi ada kejadian ini. Mohon maaf di kejadian. Si istrinya gosok. Ya. Si suaminya di depannya main HP. Duduk begini gitu. Lebininya ini begitu lagi gosok, apa namanya? HP-nya bunyi. Maaf, gosokannya ditaruh sembarangan. Ditaruh di ini lakinya. Dijingkrakan lagi. Lupa. Iya. Aduh, tahu gosong tuh kagak dah. Aduh. Kejadian ini asli. Makanya si Neng kagak paham. Lu ora paham pisan. Paham gak, Neng? Ora paham. Lah orang kaget nambah dapat telepon gitu. Ya dia lupa aja main taruh baik. Lepas bener. Dijingkrakan lakinya, kelojotan. Yang si Markona ayahnya. Ampun. Yang ke 15 itu yang ketika mau sholat, ketika mau baca Quran, ketika mau ibadah, bersiwak atau gosok gigi. Apalagi kalau mau sholat, kalau gosok gigi dulu, dia sholat tuh, malaikat di belakangnya tuh. Doain dia. Kalau nggak gosok gigi ya siwak. Siwak. Kayaknya ibu nggak cocok bawa siwak gosok gigi. Ya, siwak namanya. Yang ke-16, orang yang didoain malaikat itu orang yang khataman Quran. Setelah menghabiskan Al-Quran, dia khataman, baca doanya kan ada tuh ya di Quran ya. Itu malaikat datang mendoakan. Yang ke-18, hah? Iya maksudnya 17. Ini makanya. Yang ke-17, orang yang bepergian membaca doa. Kan kalau kita mau pergi minimal baca Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Itu malaikat ngikut. Ngikut buat apa? Menasehati kita agar kita lempeng jalannya. Kagak nyasar, nggak kemana-mana. Apalagi para laki-laki kadang-kadang jalan bengkok kemana-mana. Kalau baca doa itu, kalau kita tambah ayat kursi, insya Allah dinasihati oleh malaikat supaya jalannya lempeng. Ya. Minimal baca itu doa yang pendek tadi. Kalau mau pergi ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan namamu ya Allah, aku berserah diri, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Tenang itu, dijagain malaikat. Kalau jagain tentara belum tentu ya kita bisa selamat. Jagain malaikat siapa yang gangguin? Begitu. Yang ke 18, siapa yang lagi orang didoain malaikat? Orang yang doain orang tuanya. Ibu doain emak nih, bapak, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma. Itu malaikat doain kita. Malaikat doain kita. Bahkan ada hadis riwayat Tirmidzi begini riwayatnya. Jadi orang tuanya ditakdirkan sebetulnya hari ini dapat musibah. Ya musibahnya mungkin apa saja ya, kompornya beleduk kayak apa kayak. Nah ketika malaikat itu mau
datang menimpakan musibah itu, ketika mau masuk ke rumahnya, anaknya lagi ngedoain bapak emaknya. Allahumma sallim walidi wa barik walidi wa irham walidi. Ya Allah, selamatkan kedua orang tua saya, berkahi mereka, rahmati mereka. Malaikat balik badan, nggak jadi. Nimpain musibah. Lapor sama Allah, ya Allah, saya gak jadi nimpain musibah. Kata Allah, saya udah tahu. Tapi emang ngapain kamu gak jadi? Kata Allah ke malaikat. Itu anaknya ngedoain bapak emaknya. Kata Allah, dia minta apa anaknya? Dia minta emaknya diampuni, bapaknya diampuni, minta dirahmati, minta selamat, supaya selamat. Kata malaikat, bagaimana nih Allah? Ganti, kata Allah. Ganti apa ya Allah? Yang harusnya kena musibah, ganti apa yang diminta sama anaknya tadi. Masya Allah. Cakep bener itu. Diganti itu. Kita doain malam apa Pak? Ya. Allahumma gfirli. Yang ikhlas doanya. Hah? Allahumma gfirli itu wali-wali daya. Lah iya, emang itu kan kalau lebih khususnya untuk yang orang tuanya gak ada. Hidup juga boleh, nggak apa-apa. Hidup atau udah nggak ada sama. Kirim Fatihah, ya Allah ampuni ma bapak saya, Al-Fatihah. Nyampe Fatihahnya. Kalau nggak nyampe nggak percaya, mati aja semua dulu. Balik lagi di sini. Iya kalau nggak percaya. Yang ke-19. Nah, ini dia. Orang yang dirahmati Allah, didoain malaikat itu orang yang mendoakan pasangannya dengan ikhlas. Laki ibu lagi tidur. Mana tidur palanya peang. Habis kerja kecapean. Ya umpama kata kerjanya yang berat dah. Dagang minyak, borong-borong, nyak. Habis sholat isya tidur dia, makin capeknya. Terus ibu ngeliat wajah dia, didoain, ya Allah, ampuni laki saya ya Allah. Dia malah lagi ngiler. Tolong kali-kali dilihat Bu, kalau laki lagi itu kesian dia. Doain nama ibu yang ikhlas. Kan kalau laki itu kan ngedelohol gitu ya. Yang ngorok juga. Nah, ibu yang mendoain didoain malaikat juga. Tapi kayaknya nggak pernah dah potongan di rumah. Doain ya. Cakep ya. Doain. Iya, doain. Sian dia. Yang ke-20, orang yang doain malaikat adalah orang yang membersamai orang yang sedang menderita. Ibu datang ke anak yatim, itu ibu didoain malaikat. Datang ke Cianjur, ada yang saudaranya Cianjur nggak? Sampaikan kalau yang wafat mati syahid mereka ya. Datang ke sono, kayaknya ada ibu-ibu yang datang ke sono, kayak mobil, ada yang bawa baju-baju, bawa segala macam. Saking banyaknya baju ibu sampai bapak-bapaknya pakai daster tuh. Orang kebagian katanya. Yang terakhir yang 21, yang didoain malaikat itu adalah orang yang menahan marah. Walaupun dia bisa sebetulnya marah, tapi ditahan. Sayyidina Abu Bakar dihina orang ketika jalan dengan Nabi. Ya, awalnya Sayyidina Abu Bakar nggak bales, sabar aja. Tapi ini orang ulamanya bader bener, bangor bener, nggak berhenti ngomelin Sayyidina Abu Bakar. Hanya Abu Bakar bales. Nabi pergi.
Abu Bakar keder, aku Nabi pergi, dikejar. Ya Rasul, kenapa Anda pergi? Ketika kamu tadi sabar, diomelin orang, itu malaikat doain kamu. Ada dengan kita malaikat rahmat namanya. Tapi ketika ente bales, marah juga, malaikatnya pergi. Yang datang iblis, lah oh enggak saya datang sama iblis. Jadi kalau ada orang, tapi paling susah mama kalau udah marah. Mama itu kalau nggak marah lembut, tapi kalau udah marah medeli. Kayak singa menakutkan. Ini bukan mama sini, mama Vietnam. Iya, mama Vietnam. Sini mama enggak sih. Ya gitu, mama. Oh, kalau anaknya bangun, istighfar sih istighfar, tapi marah. Kalau lagi marah sama lakinya, yang kasihan lakinya. Peristiwa 20 tahun masih ingat baik. Ahli sejarah benar itu. Terus yang paling ngeselin apa? Kebaikan laki kayaknya kagak ada sama sekali. Kalau lagi ngambek marah. Lah. Paham. Tapi ntar baik. Kalau lagi marah. Makanya rumusnya sederhana. Emak lagi marah, mendingan udah mancing apa pakai apa keluar udah. Dan kalau udah ini mah baik lagi. Itulah 21 orang yang didoakan malaikat. Ya, mudah-mudahan kita ada di situ. Nyangkutlah 1-2 mayat. Insyaallah, mudah-mudahan. Dan itu hadiah yang mahal. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.